Presiden Jokowi membuka puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Presiden mengklaim Indonesia paling banyak memenjarakan pejabat karena kasus korupsi dibandingkan negara lain. Namun Jokowi menegaskan jangan bangga atas pencapaian ini. Hal ini disampaikan Presiden saat Hakordia. Presiden mencatat dalam periode tahun 2004 hingga 2022 sebanyak 1.385 orang pejabat yang tertangkap kasus korupsi, termasuk pimpinan DPR, DPRD, menteri, hingga birokrat. Presiden mengingatkan hukuman penjara tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Nyatanya kasus korupsi di Indonesia justru terus bertambah. Presiden berharap KPK dan lembaga penanganan kasus korupsi lain mengevaluasi total sistem pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Lebih lengkap tentang jalannya puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Istora Senayan, Jakarta. Renata, kita mengetahui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan drastis dari posisi 96 ke posisi 110 dari 180 negara. Lalu apa saja yang telah dilakukan KPK sebagai langkah pemberantasan korupsi? Iya, Juno dan juga saudara, tadi secara spesifik disebutkan oleh Nawawi Pomolango selaku Ketua Sementara KPK, di mana pentingnya sinergi antara seluruh elemen bangsa, terutama memasuki era teknologi informasi ini pentingnya menggunakan apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang dimana tadi juga sempat disebutkan oleh Nawawi beberapa contoh kasus yang sering ditemukan oleh KPK di pemerintahan, misalnya uang ketok oleh oknum DPRD, kemudian pelayanan publik berupa penerbitan izin dan rekomendasi, serta pengadaan barang dan jasa yang sering ditemui praktik-praktik koruptif seperti markup harga. Nah, dengan adanya sistem pemerintahan berbasis digital ataupun elektronik ini, KPK berharap bisa menjalankan fungsi pencegahan sekaligus koordinasi dan memanfaatkan teknologi informasi ataupun government teknologi tersebut untuk mencegah adanya praktek-praktek ataupun terbukanya peluang untuk oknum-oknum ini melakukan praktik-praktik koruptif sehingga bisa merugikan negara. Selain upaya penindakan, KPK juga tadi khususnya dari Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyebutkan upaya pencegahan yang juga turut penting untuk dilakukan. Seperti tadi sudah disampaikan, ada sekitar 3.000 penyuluh yang sudah dikerahkan oleh KPK untuk memberikan pendidikan anti korupsi ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya di aparat pemerintahan, dan bekerja sama juga dengan beberapa kementerian dan juga kelompok masyarakat termasuk buruh, dan ini diharapkan bisa memberikan penyuluhan anti korupsi yang dimana mereka ini pun juga sudah disertifikasi oleh KPK untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tersebut. Juno. Ya, Renate, tadi Presiden Jokowi juga sempat menyinggung soal penguatan regulasi untuk mendukung pengembalian aset hasil korupsi. Lalu apakah ini juga artinya Presiden Jokowi segera mendorong DPR segera mengesahkan RUU terkait dengan perampasan aset? Ya, benar sekali Juno, tadi sempat disinggung oleh Presiden Jokowi terkait dengan penguatan regulasi yang sangat penting untuk dilakukan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.
Nah, tadi secara tegas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendorong DPR untuk segera menyelesaikan undang-undang ataupun rancangan undang-undang perampasan aset karena ini dinilai dapat memberikan efek jera. Ini pun juga mengatur mekanisme untuk pengembalian kerugian negara. Untuk lebih lengkapnya, Juno dan juga saudara, mari kita saksikan cuplikan sambutan dari Presiden Joko Widodo saat hadir dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia di Istora Senayan. Yang terakhir mengenai penguatan regulasi di level undang-undang ini juga diperlukan. Apa? Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Kemudian juga undang-undang pembatasan transaksi uang kartal yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan. Ini semuanya akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus. Dan dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini saya mengajak kita semuanya, mari kita bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi. Iya, Juno dan juga saudara, selain undang-undang perampasan aset juga tadi sempat disebutkan oleh Presiden Joko Widodo untuk segera mendorong undang-undang pemberantasan transaksi uang kartal yang ini dinilai bisa mendorong pemetaan transfer perbankan agar lebih akuntabel dan juga transparan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Istora Senayan, Jakarta.